Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Molhead. Kali ini kita mengadakan perjalanan touring dari Bogor ke Guci, kemudian ke Temanggung, Dieng, terus ke Jogja. Nah, jalur yang akan kita laluin ini biasa saya lewatin Puncak, Cianjur, kemudian masuk Padalarang, Bandung, tapi nggak masuk Bandung ya, cuman sampai mau masuk Cimahi, Padalarang itu belok kiri terus ke arah stasiun bus, kemudian ke arah Lembang. Nah, kali ini ada beberapa teman juga yang bergabung, ada 6 ya, dengan berbagai macam, biasalah kita campuran dari motor yang kopling, motor matic. Yang penting kita riding enjoy bareng ya, pergi bareng, pulang bareng, sholat bareng ya, makan bareng, pokoknya banyak yang bareng lah. Seru lah kalau motoran rame gini, tapi ya nggak terlalu rame juga, sekitar 6 motor gitu. Nah, tujuan kita nanti ke Guci ya kan, lewat Sumedang, terus mengarah ke Pantura ya, Cirebon ya. Nah, ini jalur yang kita laluin sekarang ini, kita berada di posisi daerah menuju Lembang ya. Jadi ini sebelum Parompong, nanti pasar Parompong terus ke arah Lembang. Tadi kita berangkat itu sekitar jam pagi sih, kita berangkatnya sekitar jam 4 pagi. Terus kemudian kita sholat subuh di daerah dekat Tapal Kuda Cianjur, di situ kalian sarapan di situ. Jadi rencana sih tadinya mau sarapan lagi di Lembang, tapi nampaknya tadi kita juga masih kenyang, jadi sarapannya kita akan setelah Lembang lah. Nah, kenapa kita itu selalu kalau riding ke arah timur kita memprioritaskan untuk lewat jalur ini ya, karena gini teman-teman, perbandingannya kalau lewat Pantura, satu pada saat pagi, terutama nih ya kalau jam kerja ya, hari kerja lah. Kalau hari Minggu mungkin beda lagi ya, atau Sabtu. Kalau hari kerja itu cukup padat. Jadi kalaupun kita berangkatnya itu habis subuh dari Bogor, itu di sekitar Bekasi itu kan bisa sekitar jam tujuan kan, Kalimalang segala macam. Nah, itu pun juga padatnya luar biasa. Jadi itu akan mengganggu waktu riding kita dan agak capek. Itu kalau kita mau lewat Jalan Setu terus ke Kalimalang. Alternatif lagi sebenarnya lewat Cibarusa. Cibarusa juga pada saat nyampe daerah Cibarusa itu kan sekitar jam tujuan juga ya. Nah, itu juga ada kawasan industri, jadi banyak pabrik-pabrik di situ. Itu juga akan menimbulkan satu tantangan tersendiri karena cukup padat. Selain itu kalau lewat Pantura itu antara Kerawang sampai Indramayu itu ya feelingnya bosenin ya, lurus gitu kan, suka ngantuk aja kalau lewat sana itu. Makanya kita selalu memutuskan lewat jalur ini. Jalur ini cukup adem dan kita nggak perlu juga masuk kota Cimahi atau Soekarno-Hatta Bandung ya. Ya, dengan kita masuk Padalarang ke arah Lembang ini, itu lalu lintasnya walaupun ya rame kalau pagi, tapi masih bisa jalan, nggak ada kemacetan lah, dibanding kalau kita harus masuk kota Cimahi sendiri. Itu kan cukup ruwet juga kalau jam-jam kerja di sana, belum nanti di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta itu juga lampu merahnya tuh lama gitu, bisa 3 menit gitu, dan motor juga banyak banget gitu. Itu teman-teman pertimbangan kita. Sebetulnya sih kalau setelah Soekarno-Hatta masuk Cibiru, nah Cibiru juga PR sendiri tuh. Cibiru, setelah Cibiru sih sebetulnya
udah agak lumayan lah ke arah Nagrek sana. Di Nagreknya sendiri, sebelum Nagrek itu kan juga banyak pabrik-pabrik juga. Nah kalau lewat jalur ini tuh kita santai aja jalannya, itu udah nanti sampai Lembang nggak terlalu macet ya. Oke, kita rest dulu di daerah Lembang ya, sekedar melemaskan otot-otot kaki sama tangan, terus biar nggak dehidrasi kita cari minuman lah. Nah ini jalan Ciater ya, jalan Lembang Ciater, Tangkuban Perahu. Nanti ini tembusnya di Jalan Caga. Kenapa kita senang lewat sini itu karena udaranya juga sejuk, jalannya tidak terlalu rame, dan jalannya bagus. Tapi ya tetap hati-hati ya, karena jangan jalan kosong terus kita ridingnya juga terus salah-salah. Itu teman-teman pada di depan, kita nanti menuju ke Jalan Caga. Dari Jalan Caga nanti ke arah Sumedang dulu. Sumedang nanti akan kita akan ke arah Cirebon. Itu teman-teman. Nah depan saya ini motornya BMW G310R. Ini motor lumayan kencang juga ini, dan suspensinya empuk, buatan BMW tapi yang dirakitnya di India ya, sama dengan motor saya juga dirakitnya di India. Jadi build up, motor-motor build up ya, motor saya juga build up, cuma dirakit di India. Depan BMW juga dirakit di India, motor build up. Nah jalannya turunan ini agak mesti hati-hati ya, dan waspada ya, terutama yang Matic itu remnya rawan untuk nyeplos karena turunannya panjang nih. Kalau nggak salah dinamakan apa, tanjakan Emen ya. Mungkin teman-teman komen kalau saya salah ya. Jadi lurus panjang gitu kan, belok-belok lah, belok-belok tapi jalan besar tapi panjang gitu. Itu turun terus, jadi daya dorong gravitasinya itu cukup kencang gitu.
Nah, warung-warung ini yang sebelah kanan ini nampaknya kayak nanti di puncak ya. Kemungkinan akan di rehabilitasi atau pokoknya dibikin bagus lah. Eh, jadi view-nya itu bisa lebih luas lagi gitu ya. Ya, semoga semuanya jadi baik ya, baik dari pemdanya, dari pedagangnya, dan dari pengunjungnya itu juga bisa semuanya diuntungkan lah ya, dari sisi ekonomi masyarakat setempat yang dagang juga tetap berjalan, pengunjung lebih rame karena view-nya lebih terbuka, jadi akan lebih banyak pengunjung yang ada di. Nah, kita sudah memasuki jalan Cagak nih, jalan Cagak. Di pertigaan Cagak itu kalau ke kiri itu bisa ke Purwakarta, ini ke kanan. Jadi kita mengarah ke Sumedang ya. Jalan ini juga lebarnya cukup lah untuk dua mobil bersimpangan gitu. Jalannya lurus, dan nanti kalau udah nyampe di area Sumedang gini itu udah mulai kelok-kelok, dan view-nya juga bagus. Jalan sih overall 90% mulus ya aspalnya ya, dan view-nya juga nggak kalah keren. Banyak kanan kiri itu banyak sawah juga dan perkebunan. Cuman hati-hati, memang juga ada beberapa motor warlock ya, terutama pas tikungan itu mesti waspada, karena kadang mau belok kanan kiri itu sennya itu sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, itu masih ada juga hal-hal seperti itu. Nah, itu yang waktu yang patut kita waspadai ya. Ini jalan memang cukup menyenangkan gitu, jadi nggak ngantuk kalau lewat sini. Jadi nanti begitu sampai Sumedang itu juga, oh ya sebelumnya sebetulnya nanti pas sebelum di sini itu ada perempatan, itu ke kiri itu juga bisa ke arah Subang ya.
arah Subang, nanti bisa lewat Cikamurang sana. Cikamurang nanti kalau lurus, jalan lurus terus biasanya dulu untuk travel itu pada lewat sini, di situ tembusnya itu Tomo nanti. Kalau ini nanti tembusnya Sumedang. Ada juga bisa ke apa namanya di Malaka ya, belokannya, tapi kita akan masuk ke kota Sumedangnya, melewati kota Sumedang, ambil nyicipin tahu Sumedang asli Sumedang jadinya. Nah ini enak treknya, bro-bro semua. Jadi yang belum lewat sini silahkan untuk mengikuti trek-treknya, asik kok jalannya, aman gitu. Ya tapi ya jangan malam-malam ya, kalau masih sampai jam 8 malam lewat sini sih masih aman kali. Kalau malam banget ya sepi banget ini, karena nanti ada beberapa area yang memang perkebunan yang panjang gitu, nggak ada rumah dan ada hutan kecil gitu. Jalannya juga tidak terlalu naik turun, masih datar-datar saja. Jadi untuk motor jenis-jenis matic kecil pun lewat sini aman-aman aja. Hanya memang pom bensin itu kalau nggak salah hanya pas mau masuk area sini ada satu aja pom bensin besar ya. Selebihnya paling mini pom itu, mini pom, kecuali nanti sampai Sumedang. Perjalanan dari pertigaan Cagak itu sampai Sumedang kurang lebih ya 1,5 jam lah, 2 jam itu nyantai. Nah ini tikungannya juga seru-seru sini, jadi nggak ngantuk. Kalau ada truk juga truk yang kecil-kecil atau truk box, truk kanvasing yang buat ke Indomaret, ke warung-warung kecil gitu. Ini ada tempat ngopi juga nanti pas mau masuk Sumedang tuh, namanya kopi, saya lupa namanya kopi apa, itu sebelah kanan jalan sebelum kolong tol di Hundawu. Nah mulai dari sini tuh jalanan sudah mulai berkelok-kelok, banyak kelok kanan kiri sawah, view-nya itu pegunungan dan perbukitan yang memanjakan mata banget lah untuk dipandang gitu. Nah dan jalannya juga relatif tidak rame, hanya warlock aja ya tas di sini. Oke juga jalannya di sini tuh, jadi ya walaupun ada gravel dikit lah, tapi overall mulus banget jalannya. Pemandangannya tuh kebun sawah gitu, jadi nggak bosenin dan nggak ngantuk di sini. Jadi teman-teman mesti cobain dah lewat jalur yang asik ini deh. Tikungannya juga enak ya, cuman ya kita harus hati-hati ya tikungan ya, tetap waspada terhadap kendaraan yang lagi melintas dari depan. Nah di sini ada beberapa kendaraan yang warlock ya, hati-hati. Di depan itu ada, wah itu kenceng banget tuh di depan, motor Mio atau Beat, waduh kenceng banget tuh miringnya. Kayaknya warlock dia sudah hafal bener dengan jalur ini nih bro. Jadi udah nggak ada ngerem lagi tuh, miring tuh, kenceng banget loh itu bro. Itu motor cuma 125 cc kayaknya, motor Honda Beat atau Honda Mio itu. Woi tuh nyalipnya juga, wah itu udah pengalaman banget kayaknya warlock sini. Kayaknya udah pakai remote itu motornya itu udah tahu mana kanan mana kiri. Woi seru keren bro. Wah ini motor yang cc-nya lebih gede, di belakangnya malah dia yang jadi RC, tapi ya memang wes udah kayak nggak ngelihat lagi tuh tikungan, udah hafal bener tuh depannya itu ada motor atau enggak tuh. Udah ngilang lagi itu, kencang banget itu motor. Ya kita mah tetap hati-hati ya, karena kita juga perjalanan jauh. Kalau ada apa-apa repot, kalau warlock kan dia dekat dengan saudara-saudaranya, dekat rumah segala macam. Kalau kita
jauh, perjalanan masih panjang. Ya hati-hatilah, kita mah yang penting bisa menikmati kondisi jalan, lingkungan sekitar ya. Tuh, view-nya lihat tuh, keren banget tuh view-nya itu. Ya tuh, itu motor udah ngilang tuh yang tadi Honda Beat tadi, Mio. Luar biasa itu Warlock. Tikung lagi, seru kan? View-nya tuh lihat, tikung lagi. Jadi tikung kanan kiri, bikin nggak ngantuk tapi tetap waspada ya. Nah, itu takutnya juga ada kerikil, ada batu-batu kecil yang pasti tikungan. Gitu, bro. Oke, bro.
kita plan kita tuh sebelum jam 1 siang udah nyampe Cirebon ya. Jadi kita bisa makan siang di Cirebon, yang kulinernya juga asik-asik ya. Ada empal gentong ya, empal gentong Haji Aput ya pilihannya. Atau juga nasi jamblang ya. Kalau nasi jamblang harus memang di tengah kotanya. Kalau di Haji Aput kan masih jalan Pantura, itu yang lebih mudah dijangkau. Tapi ya lihat nanti lah kondisinya. Kalau teman-teman yang lain pengen nasi jamblang, yang kita ke nasi jamblang. Yang jelas tuh Cirebon juga terkenal dengan tahu gejrotnya ya. Tahu gejrotnya juga bikin seger gitu. Tapi hati-hati kalau lagi sturi ini, jangan yang pedes-pedes, bisa bahaya bro. Jadi sebaiknya memang jangan yang pedes-pedes ya, makan kalau lagi touring gini, atau yang selalu asem. Tapi kalau buah sih nggak apa-apa. Itu juga jangan lupa air putih ya, minum air putih biar tidak dehidrasi, karena pada saat kita riding ini kan sebetulnya ada penguapan dari tubuh kita, apalagi pakai jaket ya. Pakai jaket itu kan keringat itu kan keluar ya, panas kan kayak di sauna. Jadi biasanya kadang-kadang kan kita pusing tuh kalau lagi riding. Nah itu kadang-kadang memang karena kurang air putih, jadi dehidrasi, sehingga oksigen itu enggak sampai ke otak gitu. Nah sebaiknya konsumsi air putih, tapi juga jangan terlalu banyak karena nanti beseran sering ke toilet ya. Habis makan sih bolehlah minum air jeruk, tapi jangan yang es ya. Sebaiknya adalah yang air hangat lah untuk diminum pada saat kita riding ini, terutama kalau lagi pas siang ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita juga tidak kaget panas-panas terus kena dingin. Dan biasanya bikin radang tenggorokan nanti. Nah itu bro beberapa tips. Oke bro, nanti kita lanjut lagi di episode ketiga ya, untuk jalurnya ya. Ini nanti sudah mau masuk ke Sumedang. Dari Sumedang nanti tinggal kita lanjut ke arah Jatiwangi ya kan. Dari Jatiwangi ke Pamanukan masuk ke Cirebon kita cari makan siang.